Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara jangan lupa, sebelum saya jawab, untuk subscribe, untuk klik lonceng itu, dan untuk share kepada sebanyak orang, serta untuk klik like. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini, dan saudara ingin membantu memperkembangkan pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada rekening bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, ingin belajar tentang iman ortodoks, saudara juga bisa telepon Romo Yakobus yang nomornya ada di situ. Atau kalau saudara ingin mengunjungi gereja ortodoks, nanti di belakang daripada program ini ada alamat-alamat kami di tempat-tempat yang mungkin di mana saudara dekat dengan itu. Kalau memang belum ada dan saudara ingin ada perintisan di sana, saudara bisa menelpon Romo Yakobus dan nanti akan kami kunjungi untuk kami ajar di sana. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Bayu. Nah, sudah saya jawab sebagian. Karena pertanyaannya panjang, jadi saya potong separuh. Pertanyaannya begini. Menurut saya, firman dan roh Allah bukanlah pribadi di samping pribadi Bapa. Karena pribadi Bapa atau Allah itu esa. Melainkan mereka adalah entitas atau sesuatu dari pribadi Allah yang keluar dan menjadi satu pribadi dalam hadapan manusia. Firman menjadi manusia yaitu Yesus dan roh Allah menjadi Roh Kudus. Tujuan eksistensinya adalah agar manusia paham akan kasih Bapa. Dalam video yang pertama sudah saya jelaskan saudara, bahwa tidak mungkin firman itu hanya sebagai sesuatu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa sejak sebelum ada dunia, Bapa telah mengasihi firman. Dan firman telah mengasihi Bapa. Jadi ada kasih timbal balik. Saudara tidak bisa mengasihi sesuatu dan sesuatu itu lalu bertimbal balik mengasihi saudara. Tidak mungkin kan? Jadi hanya pribadi yang dapat mengasihi pribadi dan sebaliknya pribadi itu mengasihi pribadi yang dikasihi. Mengasihi kembali pribadi yang mengasihi dirinya. Coba kita baca kembali di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24 kita baca demikian. Ya Bapa, aku mau supaya di mana pun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sesuatu atau benda yang tidak ada, hanya berwujud entitas, gimana bisa dikasihi? Karena kasih itu membutuhkan respon timbal balik. Apalagi ketika Kristus mengatakan engkau mengasihi aku, berarti dia mempunyai kesadaran tentang dia pernah ada sejak kekal dalam Bapa. Karena dia sadar dirinya sebagai aku. Dan aku ini, dia menyatakan, yang disebut sebagai aku ini, sebagai kesadaran tentang ego, ya, dalam hubungannya dengan engkau. Itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus, firman Allah bukan hanya menjadi manusia, menjadi pribadi ketika jadi manusia untuk kita. Dia adalah hipostasis. Maka istilah pengertian pribadinya ini saudara yang harus benar. Jadi pribadi dianggap sebagai orang. Terus orang dalam bentuk ada wujudnya, bukan itu. Ketika kita berbicara pribadi, itu bahasa aslinya di hipostasis, artinya realita konkret. Konkret ada gitu loh. Bagaimana bentuknya? Kita nggak tahu Allah itu bentuknya gimana. Allah adalah roh, sesuatu yang gaib. Ya? Tapi ada, coba kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki. Sesuatu tidak bisa memiliki sesuatu. Kalau itu hanya sesuatu, hanya entitas.
tidak memilih sesuatu. Dia mengatakan kemuliaan yang kumiliki. Di mana? Di hadirat Bapa. Jadi jelas di sini ada relasi ya antara Allah dan firman-Nya ini. Kapan? Kapan di hadirat Bapa? Sebelum dunia ada. Makanya di samping Bapa mengasihi dia di dalam Yohanes 17 ayat 24, dia juga mengasihi Bapa. Kapan kalau itu? Ya sejak sebelum dunia ada itu. Di dalam diri Allah yang satu itu. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala Supaya sesuatu. dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Entitas tidak bisa mengasihi siapa-siapa. Bapa mengasihi firman, firman juga mengasihi Bapa. Berarti dia punya kesadaran. Kesadaran untuk mengasihi, ada hubungan kasih yang saling terkait. Bapa kepada Putra, Putra kepada Bapa, dan Roh Kudus, rohnya Allah, itu yang menyalurkan kasih tadi kepada Putra. Dan saya tidak usah ulang lagi di sini. Sebab saudara, kalau firman itu bukan hipostasis, tidak pribadi, bukan pribadi, dia tidak dapat menyatakan Allah sepenuh-penuhnya. Karena hanya pribadi yang dapat menyatakan pribadi yang lain. Pribadi itu. Buku tidak bisa. Kertas tidak bisa. Sedetail-detailnya saya menjelaskan kepada saudara tentang ibu saya. Saya tahu benar siapa ibu saya. Ya kan? Saudara nggak bisa tahu tepat ibu saya. Sebab ini hanya kata-kata saya. Kecuali kalau ada pribadi ibu saya sendiri datang di depan saudara. Oh ini rupanya ibu saya. Demikianlah firman-Nya Allah tidak mungkin hanya sekedar sesuatu. Sebab kalau sesuatu tidak mungkin dia menyatakan Bapa itu. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakan Bapa itu. Menyatakan dalam dirinya, kehadirannya, karyanya, itulah dia menyatakan Bapa. Pribadinya. Tapi dia bukan Bapa itu. Tetapi seperti yang telah pelajari, dia adalah tindisan tepat. Karakter dari hipostasisnya Bapa. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Coba kita baca lagi di sana. Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Terima kasih. Kalau saya baca bahasa aslinya, bunyinya, ya, Oson yang adalah apafgasma, sinar pancaran, ya, effulgence atau splendor, ya, kalau bahasa Inggrisnya, tisdoxis, jadi sinar pancaran, sinar kemuliaan dari Bapa. Dan karakter. Nah, karakter sudah saya jelaskan tadi. Kemarin di dalam penjelasan saya yang dulu itu. Karakter itu artinya tindisan tepat. Jadi kalau saya punya stempel, apa saja yang tertulis stempel itu, saya stempelkan pada kertas, tindisan tepat seperti betul-betul menggambarkan apa yang ada di dalam stempel itu. Kristus, kalau dia itu tidak mempunyai, bukan merupakan tindisan yang tepat dari Bapa, tidak mungkin dia menyatakan Bapa. Dan tidak mungkin dia dapat mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang 14. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ayat yang ke-9, ayat 9. Maaf. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti Kristus itu tindisan tepat dari Bapa, sebagai gambar tepat dari Bapa itu. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan gambar. Tidak ada orang lain yang dapat menggambarkan secara tetap diri orang lain itu. Sedekat-dekatnya anak saya ini ada di sini. Mungkin dia kenal saya, setiap hari ketemu dengan saya.
Nah, dia ceritakan pada saudara tentang, oh papiku itu gini. Tetap saja tidak setepat seperti apa adanya. Kecuali kalau saya ngomong, kata-kata saya tepat menggambarkan saya, sebab ini merupakan sesuatu yang berasal dari saya sendiri. Gambaran daripada apa yang ada dalam diri saya. Demikianlah gambar Allah atau firman Allah atau karakter yang Allah tindisan tepat itu harus pribadi. Bukan dalam wujud orang ya, bukan. Pribadi bukan arti orang. Memiliki kesadaran untuk dapat menyatakan bahwa Bapa itu juga pribadi. Itulah sebabnya Roh Kudus harus pribadi. Karena Roh Kudus yang menyatakan firman. Roh Kudus yang menyatakan gambar tadi. Melalui roh ini gambarannya gitu. Seperti semacam lingkup di mana anak Allah atau firman Allah dimengerti oleh manusia. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus orang mengerti realitas siapa Yesus itu. Orang mengerti pribadinya Yesus itu. Oleh karena itu, di dalam Roh Kudus sebagai yang menyatakan sang kebenaran, roh ini sendiri disebut roh kebenaran. Karena menyatakan sang kebenaran ini. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Dialah sarana di mana sang kebenaran itu dimengerti. Maka dia disebut roh kebenaran. Kita baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dia disebut roh kebenaran karena menyatakan sang kebenaran. Yang mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ayat 6, bukan ayat 26. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. I alithia. Al-haq kalau bahasa Arabnya. Sang kebenaran. Gitu. Kalau Kristus itu sang kebenaran, maka orang dapat mengerti sebenar-benarnya dia itu melalui roh ini, Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu sebagai sang sang penerang untuk manusia dapat mengerti sang sabda itu. Di mana roh itu hadir, disitulah firman itu hadir. Dan firman itu hadir di dalam roh itu. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rohnya di dalam batinmu. Terus? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam Kristus hatimu. di dalam batinmu. Jadi di mana roh hadir, Kristus hadir. Karena roh ini yang menyatakan Kristus. Oleh karena itu roh itu kebenaran dan roh itu pribadi. Sebab yang bukan pribadi tidak bisa menyatakan pribadi. Maka roh ini pribadi, tapi pribadi dalam pengertian bukan perorangan ya. Pribadi adalah dia yang memiliki kesadaran meskipun tidak ada wujudnya. Seperti kita punya pikiran. Tahu nggak pikiran itu? Punya kan kita? Tapi tahu kita melihat wujudnya pikiran enggak? Enggak. Tapi kita tahu ada di dalam. Wujudnya apa? Enggak ada. Tapi itu ada. Nah, kesadaran juga gitu loh. Jadi jangan gambarkan kita pribadi itu wujudnya orang, ada 3 orang. Nanti kalau 3 orang beda-beda, itu namanya 3 dewa. Bukan 3 hipostasis di dalam arah yang satu. Bukan itu, pengertian Tritunggal bukan itu. Ya, karena apa? Itulah sebabnya mengapa firman itu ada dalam Bapa, roh itu juga ada di dalam Bapa, Bapa juga ada dalam firman. Aku adalah Bapa, Bapa di dalam aku. Demikianlah firman ada dalam roh karena roh lah yang menyatakan firman itu. Tapi roh itu juga ada di dalam firman karena roh yang mencurahkan kasih Bapa ke dalam firman. Jadi ini bukan entitas, memang ada hubungan timbal balik dalam kasih. Coba kita baca. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 10. Tidak percayalah
Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Inilah yang dalam istilah teologi namanya perihoresis. Saling mendiami, saling bersemayam. Firman-Nya Allah ada di dalam Allah, karena memang firman itu adanya dalam Allah, miliknya Allah. Tapi Allah juga ada pada firman-Nya, karena Allah menyatakan dirinya melalui firman ini. Kata-kata saya ada dalam saya, tapi saya bukan wujud yang jasmani, tapi saya sebagai pribadi ini ada dalam kata-kata saya ini. Buktinya kalau saya ngomong, saudara mulai mengerti siapa saya. Kata-kata saya ada dalam saya, tapi saya juga ada dalam kata-kata saya. Demikian juga rohnya Allah. Ada di dalam Allah, tapi juga ada dalam firman. Sebab apa? Allah mencurahkan kasih-Nya ke dalam firman ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Jadi kasih Allah itu dicurahkannya kepada manusia. Ini berbicara manusia. Itu oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu fungsinya apa di sini? Mencurahkan kasih Allah. Padahal Roh Kudus itu kekal. Maka fungsinya juga kekal. Coba kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Kalau roh itu kekal artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Sebab sebagaimana Allah itu kekal, maka rohnya juga kekal. Sebagaimana firman itu kekal, Allah itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Nah, kalau roh itu kekal, padahal fungsinya roh itu adalah mencurahkan kasih Allah. Nah, sebelum ada manusia, karena fungsinya itu kekal, kasih Allah dicurahkan kepada siapa oleh roh yang kekal ini? Kasih Allah dicurahkan kepada yang sejak kekal dikasih Allah, yaitu firman. Dengan demikian roh Allah itu mencurahkan kasih Allah kepada firman, berarti tinggal di dalam firman itu. Jadi roh ada di dalam firman. Tapi firman juga ada di dalam roh, karena roh itulah yang menyatakan firman. Di mana ada roh, di situ firman hadir. Di mana ada firman, dia hadirnya melalui roh ini, gitu loh. Jelas ya? Jadi inilah namanya perihoresis, saling mendiami. Bapa, firman ada dalam Bapa, roh ada dalam Bapa. Bapa juga ada dalam firman. Karena firman yang menjadi pernyataan Bapa. Bapa juga ada dalam roh, karena roh yang mencurahkan kasih-Nya Bapa. Firman ada dalam roh, karena roh ada dalam firman, karena Bapa mencurahkan kasih-Nya kepada firman melalui roh tadi. Dan firman ada dalam roh, karena di mana firman itu hadir, hadirnya adalah oleh roh itu. Makanya tidak bisa dipisahkan dari tunggal. Itu memang satu gitu loh. Jadi jangan dibayangkan 3 orang jejer-jejer berada dalam satu keranjang atau satu kurungan, itu bukan itu. Lu kok bisa begitu, Romo? Ya Allah itu beda, tidak bisa disamakan dengan kita gitu loh. Kalau mau kita samakan dengan kita, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dong. Coba kita baca di dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Siapakah seperti aku? Jawabannya tidak ada. Dan itu dijawab di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ya, 12. Makanya kalau kita berbicara Allah itu Esa, jangan dimengerti seperti angka gini, 1 ini nanti sama dengan angka 1 itu nanti. Esa artinya tidak ada yang seperti itu gitu loh. Kita baca 2 Samuel 7 ayat 12. Ayat 22 gimana? Sebab itu engkau besar, Iya tuh, 22. ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, kata Daud. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Itu jawabannya. Kalau dalam Yesaya Allah menanyakan, ya di dalam ayat 4 itu, ayat 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain.
Kecuali Allah tidak ada Allah. Ya. Kemana? Saya salah baca. Ayat 44, pasal 44, ayat 7. Siapakah seperti aku? Jawabannya dalam 2 Samuel 7:22, tidak ada seperti engkau. Makanya ketika kita berbicara tentang satunya Allah, jangan digambarkan satunya enggak. Satu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain kecuali Dia. Yang memiliki firman dan memiliki roh, dan firmannya itu punya kesadaran, rohnya punya kesadaran. Ada analogi bahwa kita punya firman, kita punya roh, tapi sebatas itu. Kalau bentuknya firman kita sama dengan bentuknya firman Allah, berarti Allah sama dengan manusia. Kalau bentuknya roh kita sama dengan bentuknya roh Allah, kalau dikatakan bentuk tanda kutip, berarti Allah sama seperti kita. Oleh karena itu, Allah, firman-Nya, dan rohnya yang ada dalam dirinya yang satu ini, memiliki kesadaran, memiliki hipostasis yang kata-kata kita, yang roh kita tidak punya hipostasis itu. Mengapa? Ya karena Allah tidak sama dengan kita. Jangan dipaksakan untuk sama, Allah bukan kita kok ya. Kita ciptaannya. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa entitas yang disebut roh dan firman dan roh tadi dari pribadi Allah yang keluar dan menjadi satu pribadi dalam manusia, yaitu firman menjadi manusia Yesus dan roh menjadi Roh Kudus. Roh bukan menjadi Roh Kudus, roh itu dari dulu namanya ya Roh Kudus gitu loh, bukan menjadi. Karena tugasnya menguduskan gitu, maka dia Roh Kudus. Pada dirinya sendiri karyanya itu menguduskan manusia, maka dia disebut Roh Kudus. Ya, sifatnya kudus. Jadi mereka baru menjadi pribadi setelah jadi manusia, bukan begitu. Kalau mereka baru menjadi Allah tidak kekal, Allah bisa berubah. Di dalam Allah tidak ada yang menjadi. Di dalam Allah selalu kekal demikian. Meskipun ketika firman jadi manusia, keilahiannya tidak menjadi manusia. Keilahiannya tetap, keilahiannya tidak berubah jadi manusia. Tapi keilahian itu mengambil kodrat manusia tanpa berubah dari asal-usulnya, disatukan dengan dirinya dalam inkarnasi. Di dalam Allah tidak ada perubahan. Di dalam Allah tidak ada yang baru. Semuanya kekal dalam dirinya. Kalau sampai bisa berubah itu bukan Allah lagi, itu makhluk. Ya, hanya makhluk yang bisa berubah. Coba kita baca. Di dalam Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-10-11. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Ini oke? Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu akan binasa. Ciptaan Allah ini. Ciptaan yang bisa binasa. Terus? Tetapi Engkau tetap ada. Engkau tetap ada. Berarti Allah tidak berubah. Terus? Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ya, akan menjadi usang berubah. Terus? Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Terus? Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak Engkau tetap sama. Kalau Allah bisa berubah, tidak beda dengan makhluk. Yang bisa berubah itu makhluk, kalau Allah tidak. Makanya tidak ada menjadi dalam diri Allah. Dari kekal ya gitu itu, tidak ada menjadi. Bahkan selain inkarnasi pun, keilahiannya tidak hilang gitu loh. Ya. Baik, saudara melanjutkan, tujuan eksistensinya adalah agar manusia paham akan kasih Bapa. Loh, paham kasih Bapa. Bapa bagaimana punya kasih kalau di dalam dirinya sejak kekal tidak ada yang dikasih? Dia baru mengasihi manusia setelah ada manusia. Berarti Bapa berubah juga. Tadinya tidak ada yang dikasih, tiba-tiba mengasihi, muncul kasih. Jadi kasihnya hanya potensi. Alkitab sudah mengatakan begitu. Dari kekal Bapa ada manusia atau tidak, ada makhluk atau tidak, dia itu kasih karena di dalam dirinya sejak kekal ada yang dikasih, yaitu firman. Dan di dalam dirinya sejak kekal ada yang menyalurkan kasih itu timbal balik
adalah Roh Kudus. Makanya Allah itu kasih, bukan karena mengasihi kita, dalam dirinya sudah kasih gitu loh. Karena sifatnya yang demikian tadi. Yang di dalam dirinya sejak kekal ada firman yang dikasih, yang di dalam dirinya sejak kekal ada Roh yang menyalurkan kasih dari Bapa kepada Putra dan dari Putra kepada Bapa. Karena itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Dalam dirinya itu kasih. Dia kasih karena ada yang dikasih dalam diri, karena dia tertunggal. Bukan kasihnya itu membutuhkan ada orang baru ngasih. Dia menciptakan manusia itu loh. Menciptakan manusia karena dasarnya kasih tadi. Kita baca dari Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Nah, dalam kasih ia menentukan kita dari semula. Jadi kasih yang mendorong Allah menakdirkan kita. Ditakdirkan atau ditentukan dari semula. Untuk apa? Takdir untuk apa? Teruskan. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak. Nah, kenapa oleh Yesus Kristus? Karena kasihnya Allah itu terjadinya melalui interaksinya dengan firman-Nya. Yang firman-Nya itu ketika turun jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi yang menentukan, Allah itu menentukan kita ketika dia menciptakan akibat kasihnya di dalam Yesus itu. Untuk kita menjadi anak-anak Allah. Artinya menjadi seperti Allah. Mulia seperti Allah. Itu loh. Jadi kasih yang mendorong Allah menciptakan manusia. Jadi kasihnya bukan baru muncul ketika ada manusia. Tidak. Justru manusia ada karena kasih itu yang ada kekal dalam dirinya. Sebab sejak kekal dia adalah kasih. Sebab jati dirinya adalah kasih itu. Sebab Allah itu adalah kasih. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ayat 16, maaf. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Hakikat diri hidup Allah itulah kasih. Dan dia kasih karena sejak kekal dia mengasihi firman-Nya oleh Roh-Nya. Dan firman mengasihi Allah di dalam dirinya yang esa itu oleh Roh yang sama tadi. Sehingga di dalam diri Allah ada lingkaran cinta kasih tanpa henti. Itulah sebabnya hidupnya Allah itu adalah kasih tadi. Jadi ketika saudara mengatakan tujuan eksistensi entitas yang sesuatu tadi jadi manusia, tujuannya untuk menyatakan kasih Allah. Berarti kasih itu baru muncul gitu kan. Kalau gitu. Karena ada manusia. Ternyata Alkitab nggak mengatakan begitu kan. Selanjutnya, saudara mengatakan, tetapi firman sama dengan Yesus dan Roh Allah sama dengan Roh Kudus tetap sehakikat dengan Bapa, yaitu berhakikat Tuhan dan Allah. Pemahaman saya adalah pencipta dan sesembahan, bukan. Kalau belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada ciptaan, yang nyembah dia siapa? Apa dia sesembahan waktu itu? Jadi saudara melihatnya dari kacamata manusia sih, bukan daripada dirinya Allah sendiri. Hakikatnya Allah. Kalau dia disebut sembahan karena ada manusia. Padahal Allah adanya bukan tergantung ada atau tidaknya makhluk. Dia ada tanpa awal, tanpa akhir. Dia ada tanpa dijadikan. Dia memang ada. Dan dia tidak bergantung pada makhluknya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah menurut ayat ini tidak kekurangan apa-apa. Tidak butuh apa-apa dari makhluknya. Jadi dia disebut Allah bukan karena sesudah disembah, berarti kealahannya tergantung pada makhluk. Membutuhkan ada makhluk untuk menyembah, baru dia Allah.
Bukan itu. Allah adalah hakikat. Allah adalah esensi dari keberadaan Sang Pencipta itu. Ada makhluk ataupun tidak, dia itu Allah. Nah, firman-Nya Allah itu karena beradanya di dalam Allah. Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Firman Allah. itu bersama-sama dengan Allah. Seperti kata-kata saya selalu bersama-sama dengan saya. Saya di Bogor sekarang, ya kata saya ada di dalam saya. Nanti saya pergi ke Jakarta, ikut saya. Tidak mungkin firman saya ambil. Aku mau pergi kemana nggak pakai firman. Saya ambil cepluk, saya masukkan stoples, saya tinggal di lemari. Tidak mungkin kan? Nah, firman saya itu seperti itu, maka firmannya Allah itu begitu. Dan firman saya itu kalau keluar dari diri saya menyatakan siapa saya. Nah, ini sekarang menyatakan siapa saya. Maka dia hakikatnya sama dengan saya. Demikianlah firmannya Allah itu sama dengan Allah. Bukan karena dia itu disembah. Karena memang adanya di dalam Allah. Ya, maka dikatakan kalau saudara firman dan roh Allah itu tetap sehakikat dengan Bapa, yaitu berhakikat Tuhan. Pemahaman saya adalah pencipta dan sesembahan. Enggak. Enggak disembah pun dia tetap Allah. Enggak ada yang menyembah pun dia tetap Allah. Karena dia disebut Allah bukan karena tergantung pada orang yang menyembahnya atau makhluk yang menyembahnya. Jelas ya? Roh Kudus juga Allah. Karena dia rohnya Allah yang ada di dalam diri Allah. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang dia karuniakan kepada kita. Berarti roh itu Allah. Dan kemarin sudah saya tunjukkan juga di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Mendustai Roh Kudus. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini ke dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Nah, Allah. di atas mendustai siapa? Roh Kudus. Di bawah dikatakan mendustai Roh Kudus itu mendustai siapa? Mendustai Allah. Berarti Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus adalah rohnya Allah, tinggalnya di dalam Allah, maka mempunyai hakikat yang sama dengan kealahan itu cuma satu, tetapi hadir dalam Bapa. Nah, karena firman itu hadir di dalam dirinya Bapa, ambil bagian dalam hakikat yang sama, maka dia ambil bagian dalam kealahan yang satu itu. Rohnya juga ada karena dia ada di dalam Bapa, Allah yang esa itu, maka dia juga ambil bagian dalam kodrat keilahian yang satu itu. Berarti kodrat kealahan atau hakikat kealahan itu cuma satu, tapi hadir pada firman, hadir juga pada roh, maka firman dan roh itu ambil bagian dalam keilahian yang satu dari diri Allah itu. Oleh karena itu firman disebut Allah, roh disebut Allah. Ya. Nah, terus saudara mengatakan firman dan Roh Kudus tetap sehakikat dengan Bapa, yaitu berhakikat Tuhan dan Allah. Pemahaman saya adalah pencipta dan semua sudah saya jelaskan dan saya ulang lagi. Misal saya menciptakan robot. Nah, ini saudara melihatnya dari makhluk sih. Robot itu kan makhluk. Nah, saudara itu mengumpamakan saudara itu seolah-olah penciptanya gitu kan. Padahal kalau kita bicara Allah, jangan dilihat dari makhluknya. Sebelum ada makhluk, Allah itu sudah Allah gitu loh. Dia bukan baru menjadi Allah karena makhluk. Enggak. Nah, saudara mengatakan di sini. Misal, saya menciptakan robot. Robot itu harus menyebut pribadi saya sebagai Allah, pencipta dan sesembahan. Padahal artinya Allah bukan pencipta atau sesembahan. Karyanya memang mencipta. Dan akhirnya setelah ada makhluk memang disembah. Tapi sebelum ada ciptaan, mencipta, belum ada sesembahan, dia sudah Allah gitu loh. Dia bukan Allah karena dia mencipta atau dia disembah, bukan itu. Ya. Robot itu harus menyebut daging saya sebagai Allah. Robot itu harus menyebut roh saya sebagai Allah.
Nah, kalau nggak ada robot, nggak ada Allah. Dia tidak disebut Allah. Artinya, kalau tidak ada manusia, tidak ada ciptaannya, dia tidak menjadi Allah. Padahal Alkitab tadi mengatakan dalam kisah Rasul itu tadi, dia tidak membutuhkan apa-apa, dia tidak ada kekurangan apa-apa, tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Ya, terus robot itu harus menyebut roh saya sebagai Allah. Mengapa demikian? Karena dalam membuat robot, daging saya dan roh saya seia dan sekadar bersama dalam pribadi saya dalam menciptakan robot. Tidak gitu. Daging saudara itu bukan pribadi yang bisa mengasihi saudara. Padahal firman-Nya Allah itu bisa mengasihi Bapa. Rohnya Allah bisa mencurahkan kasih Bapa kepada firman dan dari firman kepada Bapa. Analoginya nggak tepat dan saudara melihatnya dari kacamata manusia, bukan keadaan diri Allah itu sendiri. Terus, nah, bukan itu. Ada makhluk atau tidak? Allah itu ya Allah. Dia tidak tergantung pada makhluknya untuk menjadi Allah. Dia ada sebelum makhluk ada. Dia disembah atau tidak, dia tetap Allah. Ya, jadi terus bagaimana tanggapan Romo atas pemikiran saya yang seperti itu? Ya, itu hanya sekedar pendapat, bukan kebenaran. Apakah boleh jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dikoreksi? Terima kasih, sudah saya koreksi. Ya, jadi tidak tepat saudara-saudara melihatnya dari kacamata manusia, bukan keberadaan diri Allah itu sendiri. Terima kasih. Saya kira untuk kali ini pertanyaan saudara sudah saya jawab. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.